terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian juga tidak pernah berhenti. Kalau ini disyukuri, kita berharap makin ditambah karunia-Nya Allah kepada kita sekalian. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, Islam, agama kita ini, dia sebagai agama itu menyampaikan ajaran-ajarannya. Ada yang cukup secara ijmali atau secara umum, karena sudah bisa dikembangkan, difahami logikanya manusia, tentu berdasarkan ilmu. Tapi kadangkala juga ada yang sampai detil. Detil karena untuk lebih mengamankan bahwa ini murni maunya sang Khalik sampai membuat syariah. Saya mau ambil yang sedikit detil itu ya. Misalnya Al-Baqarah 282 tentang warisan. Itu sangat panjang dan dia detil di situ. Nah, pemirsa sekalian, pagi hari ini kita akan mencoba melihat hal-hal yang mungkin kita anggap otomatis berjalan karena dia sudah kebiasaan dalam hidup kita. Tapi ini sungguh-sungguh menjadi penentu hidup. Misalnya dalam hal makan, itu diatur oleh agama. Dia bukan berlalu begitu saja, tanpa adab, tanpa akhlak di dalamnya, yang kesemuanya itu diatur detil untuk kesehatan sang hamba, untuk mengabdi kepada Tuhannya. Jadi hamba Allah itu dikasih makan, itu tujuannya bukan untuk apa-apa, bukan untuk bersenang-senang semata, tapi akhirnya untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga harus baik caranya, harus menyehatkan. Nah, diaturlah oleh kita. Oleh karena itu pemirsa sekalian, agama memberikan peringatan dini bahwa dia, walaupun itu kebutuhanmu, walaupun itu kenikmatanmu, maka dia diatur. Salah satu yang diatur itu adalah tidak boleh berlebihan. Tidak boleh mubadzir. Nah, oleh karenanya dalam Al-Quranul Karim itu surah Al-A'raf, Allah berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaian terbaikmu setiap kali hadir di masjid. Ya umumnya untuk sholat, ya umumnya untuk pertemuan yang baik-baik, pakailah itu. Kalau kamu mau beribadah kepada Allah, pakai yang terbaik. Ini ayatnya. Dilanjutkan oleh ayat itu, wa kulu wasyrabu. Makanlah
dan minumlah. Tetapi ingat, walau dia sangat nikmat, apalagi misalnya selesai puasa, kita berbuka misalnya, semuanya sudah siap, minumannya, segalanya ada, yang hangat, yang manis, yang dingin, yang tawar, ada semuanya. Wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Kenapa dilarang berlebihan dalam ayat ini? Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan. Misalnya ya pemirsa sekalian, berbuka itu kan ibadah penting. Makannya itu bukan sekedar menghilangkan lapar nih. Ibadah yang mulia di sisi Allah. Tapi jangan dekatkan ibadah dengan perbuatan yang nafsu. Musrif. Kalau di sini pakai kata musrif, innallaha la yuhibbul musrifin. Di ayat lain Allah tegaskan, wala tubadzir tabdzira. Allah tidak menyukai orang-orang mubadzir. Kenapa? Allah kasih perumpamaan dalam ayat itu, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya perilaku mubadzir itu saudaranya, maaf pemirsa sekalian kalau langsung kita relate begitu, itu saudaranya setan, perbuatan setan. Kenapa dalam ayat ini Allah umpamakan dengan setan? Sesuatu yang langsung menyinggung perasaan manusia. Jangan sampai dalam hal kita menikmati makanan karena sangat lapar, sangat enak juga, hobinya, kesukaannya. Tidak boleh apa yang diistilahkan oleh anak-anak kita mukban. Itu seringkali ada. Ini seluruhnya disampaikan oleh agama kita yang tidak lain untuk keselamatan kita juga. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam hal menikmati karunia Allah yang enak itu, dalam hal ini makan, itu harus kita kemukakan adab dan bahayanya kalau dilanggar itu adab. Pemirsa sekalian, jadi dilanggar adabnya itu bagian dari godaan syaitan. Itulah sebabnya pada saat kita menghadapi rezeki Allah itu yang sudah disiapkan di rumah, kalau di rumah, atau kita lagi ke sebuah tempat refreshing bersama keluarga, mungkin juga teman, walaupun suasananya gembira, tetap jangan lupa menangkal syaitannya yang mendorong orang untuk berlebih-lebihan. Caranya seperti apa? Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ajaran Islam dalam hal ini, bahwa
agar tidak tergoda syaitan yang memperturutkan hawa nafsu tadi. Karena ini salah satu yang paling kita merasa diteror itu, kalau dibatasi dalam hal apa yang kita suka, apalagi makanan. Kalau seseorang yang menegur kita itu tidak enak, langsung kenyang itu. Itulah sebabnya salah satu adab dalam mendidik keluarga, jangan tegur anak. Jangan didik anak pada nilai-nilai yang lain pada saat mau makan, kasihan. Saya pakai itu. Jangan tersinggung itu karena ini makanan. Hal yang baik pun mengingatkan sholat, jangan di tempat makan. Kecuali kalau sangat lembut ya. Misalnya kita ini makan rezeki Allah, kita syukuri. Tapi tujuan kita ini makan untuk beribadah setelah ini kepada Allah. Tapi kalau kita sampaikan, sudah sholat? Selesai makan langsung sholat ya? Mohon maaf ini pemirsa sekalian. Karena orang yang diajari pada saat menikmati makanan itu tersinggung orang. Nah, karena tidak baiknya kita saling mengingatkan teman, apalagi membatasi makanan, sensitif ini, walau hal yang baik diingatkan, maka harus dilakukan oleh kita secara disiplin sendiri. Jangan lupa kuncinya. Apa kuncinya? Doa sebelum makan. Itu tadi, agar tidak musrif, agar tidak berlebih-lebihan. Apa doanya? Tidak masalah pemirsa sekalian kalau saya ulangi, walaupun ini sering diajarkan kepada anak, tapi untuk memastikan bahwa anak tidak lupa berdoa dan kita juga. Jangan sampai merasa kita yang sudah mengamalkan padahal tidak pernah terucap di mulut. Ditunggu oleh keluarga juga kita tidak. Disuruh mengulangi doa ini, sudah dalam hati. Doa itu diperdengarkan kepada Allah dan malaikatnya. Dalam hati, iya. Nah, pemirsa sekalian, mana doanya? Doanya adalah, Allahumma ya Allah. Coba kita hayati ini maknanya. Barik lana, berkahi kami, fima razaqtana, yang telah engkau anugerahkan, engkau rezekikan kepada kami. Jadi kesadaran kalimat ini saja yang engkau rezekikan ya Allah. Itu, ini rezeki Allah, saya nikmati. Barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Masya Allah. Jadi lanjutannya itu, jauhkan kami dari api neraka. Masa makan disentuh oleh api neraka? Iya, itu tadi. Kalau makan bukan dengan doa, bukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, pertama, boleh jadi kalau berlebihan makan karena nafsu, bukan hanya menikmati, bahkan orang tua seringkali mengingatkan, kamu yang nikmati itu makanan, jangan setan. Maaf ini, ini seringkali ada kalimat begitu. Kamu yang nikmati itu makanan, jangan syaitan. Ini bahasa agak kasar tapi itu sering ada. Nah, agar dijauhkan dari neraka karena kalau godaan syaitan dua akibatnya. Kenyang berlebihan yang tidak menyehatkan itu, yang kedua menjadi tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, dalam hal puasa misalnya berbuka itu, orang yang berbuka dengan niat serta dengan makan yang baik dan tidak berlebihan, itu bisa langsung sholat. Bisa langsung sholat. Jadi tidak percuma itu Nabi katakan, yang sunnah, yang afdal itu berbuka puasa dengan 3 biji kurma. Ya bolehlah kalau kita 3 biji kurma, 2 pisang goreng, dan selanjutnya yang tidak, sehingga bisa sholat. Dan pesan mendalamnya pemirsa sekalian, doa itu, kalau kita berdoa, apa yang sudah masuk air hangat dan ada yang manis ditambah kue-kue yang manis, itu sebenarnya sudah ada tenaga dan bisa beribadah. Itu turun, lalu pergi sholat, enak itu. Makan selanjutnya maksudnya sebelum tarawih. Nah pemirsa sekalian, kenapakah kalau misalnya ada yang alpa,
karena dianggap sepele. Nah, orang yang makan secara berlebihan itu terlalu kenyang karena terlalu lapar itu ada dampaknya dalam hal kehidupan sehari-hari yang bersangkutan. Apa itu? Yang pertama, orang yang terlalu kenyang, musrif tadi, atau mubazir tadi, itu membuat hati keras. Apa kaitannya, Ustaz? Bagaimana tidak keras? Yang keras di sini dimaksudkan adalah malas menunaikan perintah Allah, yaitu tadi, sholat. Kenapa? Karena makanan yang masuk ke kita itu, kalau dia berfungsi karena kita masih sehat, itu akan mengalir ke seluruh badan, mengalir ke darah kita, yang membuat kita malas. Kalau bukan karena kesadaran dari diri, kita akan malas diperintah sholat. Itu yang dimaksud keras hati. Merendahkan, coba ya, biar medeh 15 menit, 10 menit. Kan salat itu, yang bilang pahalanya baik di awal waktu. Intinya, saya akan tunaikan kewajiban sebentar. Itu sudah bagian dari pengaruh makanan yang membuat keras hati. Ini awal. Bahaya itu selalu yang harus dihindari awalnya. Tapi kapan di awalnya bisa ibarat penyakit, belum berbahaya, belum stadium 3, belum stadium 4, bisa ditangkal, itu yang menyelamatkan. Itu pemirsa sekalian. Jadi ini teori dalam hal mensyukuri nikmat Allah itu makan, itu Allah sudah atur sedemikian rupa. Yang kedua pemirsa sekalian, itu adalah terlalu kenyang, menghilangkan kecerdasan, ketajaman akal. Tapi kita akan lanjut setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu menghilangkan kecerdasan dan ketajaman pikiran kalau terlalu kenyang. Kenapa? Mirip tadi yang pertama. Kalau sudah ngantuk, itu kan sulit menerima pelajaran. Penyakit yang paling menghalangi orang mau belajar itu adalah pada saat ngantuk. Dan ngantuk disebabkan oleh makanan. Makanya yang perlu itu sederhana, proporsional saja. Itu akibat ya dari larangan mubazir. Itu menghilangkan rasa nikmat ibadah. Memang berentetan ini, tapi ini semua detail. Ini yang memuliakan. Menghilangkan nikmatnya ibadah, ini pasti. Bergerak dalam ibadah, dalam sholat itu, termasuk ngaji itu tidak nikmat itu kalau kencang perut. Saya mau tambahkan pujian Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Karena diriwayatkan bahwa Abu Bakar berkata, sejak saya masuk Islam, dan diajari oleh Nabi cara hidup yang benar, termasuk dalam hal makan. Nah, ini ternyata kunci hidup
mulianya Abu Bakar itu sehingga menjadi khalifah pertama pilihan Rasul itu. Nanti Rasul meninggal baru dipilih Abu Bakar itu. Tapi orang sudah faham bahwa kader terbaik Rasulullah itu Abu Bakar. Apa kelebihannya? Dia bilang, itu semua disebabkan karena sejak saya masuk Islam, itu sudah tidak pernah kenyang. Karena mencontoh Nabi. Ada hadis Nabi begini, ma fadlukum Abu Bakar bifadli siyamin wala salatin. Tidak ada yang dapat melebihi Abu Bakar di antara kalian semua. Apa kuncinya? Baik dalam sholat maupun puasa, dialah yang paling khusyuk sholatnya. Disebabkan karena dia yang banyak puasanya. Termasuk apa yang disampaikan oleh Abu Bakar sendiri. Tidak pernah terlalu. Kita harus pakai terlalu. Bukan dilarang kenyang karena itu harus. Tapi kenyang yang dimaksud adalah yang cukup. Nah, pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu juga kita tekankan dalam hal dilarang berlebihan dalam makan itu karena terlalu banyak, tapi bukan hanya terlalu banyaknya yang dimakan, menyiapkan juga yang tidak sesuai, terlalu banyak disiapkan semua. Itu juga kurang bagus. Tetaplah yang memang sudah diperhitungkan untuk kita cukup bersama keluarga. Nah, yang terakhir pemirsa sekalian, dia bisa mengurangi pahala. Kenapa mengurangi pahala? Karena yang namanya mubazir itu ada unsur lain. Boleh jadi di dalamnya ada riya. Saya mau bacakan ayatnya. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikimud dunya wastamta'tum biha. Kamu telah nikmati semua yang baik-baik dalam kehidupanmu di dunia. Betul-betul kamu nikmati. Nikmati di sini bukan nikmat syukur kepada Allah. Tapi di sini adalah kamu semua sudah perturutkan hawa nafsumu. Itu. Falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbirun. Hari ini di akhirat kelak Allah katakan kamu akan ditimpakan azab yang menghinakan karena kamu telah sombongkan rezeki-rezeki Allah kepadamu. Apa maksudnya di sini? Rezeki yang kita usahakan itu halal. Tapi karena kita perlihatkan bagian dari sombong gitu, merasa kita lah yang mampu, tidak tertahan hawa nafsu kita, disiapkan semuanya, itu dianggap oleh agama tastakbirun. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taruhlah misalnya setelah selesai Ramadan itu kita berlebaran, adabnya sudah kita tahu, maka menyiapkan sesuai kesanggupan masing-masing, terukur, tidak usah terlalu berlebihan. Tapi insya Allah tidak ada. Kaum muslimin di Indonesia itu sudah tidak ada. Semuanya sudah wujud syukur. Dan cara menikmatinya juga itu harus sangat ma'ruf. Apa yang ma'ruf? Ajaran agama tegaskan bahwa thuluthul li ta'ami, wa thuluthul li syarabi, wa thuluthul li nafasi. Ini teorinya. Dalam hal makan itu boleh, satu rumah keluarga kita nikmati, karena tidak boleh juga tidak. Aturlah, tetaplah pertahankan ini. Sepertiga perut kita itu diisi dengan makanan, sepertiga makanannya. Kemudian sepertiga untuk minumnya, harus banyak minumnya. Dan kalau ini diatur 1 dengan 2, makanan dan minuman, thuluthul li syarabi, li nafasi, sepertiga lagi untuk bernapas. Ini yang nikmat pemirsa sekalian. Hadis lain menegaskan bahwa tidak ada tempat yang dipenuhi lebih berbahaya. Wadah, tempat air, piring. Tapi kalau
perut seseorang dipenuhi, itu yang paling berbahaya. Ini israf, ini tabdzir. Penyakit akan mudah datang. Oh, Bu, enggak usah saya jelaskan kalau yang ini. Dokter yang jelaskan kalau ini, bahwa kalau sering terlalu kenyang, maka dia akan mudah dihinggapi penyakit. Ini connect dengan ajaran agama bahwa wa kulu wasyrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi dalam sehari-hari kita nanti pasca lebaran kita nikmati baik-baik, kita syukuri, kita juga menyiapkan kepada keluarga, dan keluarga juga yang kita silaturahim menyiapkan, tapi tetaplah sebagai pribadi yang selesai berlebaran. Kemampuan menahan diri selama puasa Ramadan, kemampuan mensyukuri nikmat Allah, perlihatkanlah itu, jangan menjadi kayak lepas, termasuk menikmati anugerah Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, kesimpulannya bahwa Islam itu memang ada ajaran yang detail kalau dibutuhkan, dan itu mendasar bagi kehidupan manusia. Makan yang berlebihan itu menyebabkan banyak hal penting yang terganggu, keras hati, malas belajar, dan menghilangkan khusyuk kepada Allah, dan bisa melahirkan yang namanya kesombongan karena merasa dialah yang paling lengkap disiapkan. Itu menghilangkan pahala, padahal menghidangkan yang baik bagi keluarga adalah hal mulia. Tipis bedanya memang antara yang baik dengan yang bisa merusak nilai-nilai ibadah kita itu. Demikian pemirsa sekalian, mohon maaf atas segala keterbatasan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.